Tiga Ya, dari ini karyanya yang tidak bisa dipelajari murni asli buatan Pak J. Inilah Situbondo yang punya iklim berkesenian, menciptakan segala sesuatu yang betul-betul masyarakat Situbondo ini sudah punya kebutuhan terhadap seni itu sendiri. Ya, standarisasi seni itu tidak punya penghargaan gitu. Dan itu menjadi sebuah iklim di Situbondo, iklim kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Indonesia? Masih berjumpa dengan Mr. Pang Video Channel yang akan mengusut-usut seniman yang berkarya luar biasa hari ini. Siapa dia, saudara-saudara? Mr. J, yaitu Jeffrey Gunawan. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Salam budaya. Salam budaya. Kalau seniman begitu ya. Kalau selain salam budaya apa tuh? Salam satu puas. Wah, salam satu kelas. Kalau seni rupa, Seni rupa. Iya. Kalau seni rupa, salam satu puas. Kalau musisi apa tuh? salam satu nada. Iya. Kalau fotografer ini gimana? Salam Satu pencetak. Nah, komunitas kami ya. Ini ibarat pada hari ini kita mengulas tentang mengeksplor tentang kegiatannya Bapak J ini. Dia adalah seniman muda yang punya kualitas apa ya? Tinggi banget kayaknya. terlalu berlebih. Lebay. Tapi nggak lebay sih. Tapi kalau saya lihat mulai dari sejarah-sejarahnya atau historinya itu yang namanya Jeffrey ini loh. Jeffrey siapa nggak kenal gitu. Katanya ada dengar kabar burung nih. Dia adalah ujung tombak dari DKS. Tahu DKS? Dewan Kesenian Situbondo. Kalau di Madura dia itu juru konce. Juru konce tahu ya, juru konce ya. Yang punya kuncinya seniman di Situbondo. Jadi agak tidak berlebihan sih, tapi ini sudah fakta mengatakan seniman itu banyak kan. Seniman musisi, seniman rupa. Nanti undang dia, yang hubungi itu Pak J. Sebelum mengasat-ngasut tentang karyanya Pak J, kita lihat sedikit ya karyanya Pak J. Oke guys, gimana seru kan ya? Nanti video paling belakang ditampilkan lebih banyak lagi karya-karyanya. Nah, sebelum kita menanyakan tentang karya-karyanya beliau, kita tanya dulu tentang profilnya. Ya, kita sebut inilah Pak J. Bagaimana Pak J? Kenapa sih dinamakan Pak J? Sebenarnya namanya siapa? Lahirnya di mana? Terus sekarang berkeluarga di mana? Silakan. Iya. Selamat malam. Malam ya? Iya malam ya. lah. Selamat malam. Ya, sebenarnya Pak J itu berawal dari anak-anak didik. Saya kan juga pengajar Mr. Pang. Di salah satu guru di SMA. SMA Negeri 2 Situbondo gitu ya.
Jadi anak-anak mungkin lebih gampangin aja namanya Jeffrey itu ya dipanggil depannya saja saya itu Pak J gitu ya. Dan ternyata itu familiar dan ternyata di luar juga akhirnya begitu semua. Namanya ya Jeffrey Gunawan. Nama dagingnya Jeffrey Gunawan dikasih nama. Sama ayah saya dikasih nama itu. Ada tahu masih bisa jadi Gunawan? Ada kan? Ada Gunawan mungkin. Kalau ayah saya tuh ngefan banget sama Jeffrey Waruntu. Tahu ya? Bukan masih ada kan? Iya. Jadi ada aktor kenamaan ya dulu ya, zaman 80-an gitu ya. Beliaunya sangat ngefans sekali, akhirnya ya dikasih nama Jeffrey. Gunawan ya supaya berguna katanya. Supaya berguna. Anak yang berguna ya, dan bermanfaat. Ya. Alhamdulillah. By the way, lahirnya Ya. dan tanggal berapa gitu, mungkin dari teman-teman nanti kalau ada calon lain. Padahal 23 tahun masih. yang lalu. Saya dimudahkan sama ayah saya. Maksudnya Waktu itu nggak tahu ya, ayah saya ngasih tanggal lahir tahun terutama sebenarnya 80 disikat 81 gitu. Jadi dia berpikir wah anakku nanti mudah-mudahan jadi sesuatu tapi bisa lebih bermanfaat kalau umurnya lebih dimudahkan. Jadi bisa dibilang gitu. 14 Desember 81 kalau asli lahirnya di kota Situbondo. Situbondo, coy. Bapak seniman? Alhamdulillah Bang, ayah saya juga seniman rupa ya. Dia Rupa-rupawan apa rupa gimana ya? Saya tidak paham mungkin ya tidak ke lukis ke ukir ya, lukis ke ukir juga ya, bisa ya multi talent juga lah. Beliaunya juga sering diminta untuk jadi MC dulu waktu mudanya, penyanyi gitu kan ya. Tapi paling sangat dikenal ya dia pelukis. Saya banyak melihat beliau dulu waktu kecil. Jadi itu inspirasi saya adalah beliau. Fan pertama kali saya ngefans sama orang ya sama ayah saya. kalau ibarat itu kalau di zaman sekarang dulu. Nah, Iya. saya hero-nya Iya. my father. My father ya. Iya. Terus sekarang nih, tadi kan sedikit nyepil dikit karena tentang status nih, pekerjaan adalah seorang guru. Tapi sebelum ke guru-guru mana, entar dulu, tanya dulu keluarganya punya anak berapa, begitu. Kalau dirahasiakan biasanya, bos tanya statusnya bos, ya oke, ya. Ini berarti dibuka-buka. Makanya sampai tuntas ya, Mr. Pang selalu begitu. Nah, ini cuma Mr. Pang ini. Iya, kan kadang mungkin dia lagi jomblo. Sekarang ada yang punya itu. Ya ini khusus untuk Mr. Pang. Iya. Gimana Pak? Dia dalam perjalanan cinta saya pernah gagal, Mas. Langsung membongkar. Ya. Jadi saya punya dulu masa lalu punya anak pertama, sekarang udah SMA. Dan sekarang saya punya anak dua untuk yang istri saya gitu ya. Nah itu perjalanan buat saya, perjalanan religi, perjalanan spiritual yang sangat membantu saya hingga akhirnya saya itu menemukan saya sendiri. Itu berat sekali waktu itu. Jadi kalau diumpamakan memang masa-masa terpuruk. Dan tapi itu akhirnya yang menjadikan saya alhamdulillah seperti ini. Ada hikmahnya. Nah, wah Mas Topa kalau ngomong masalah hikmah ini Biasa. ya bulan puasa makanya. Nah, biasanya ada ya, biasanya kalau biasanya baru lahir udah melihat wow, terus nanti langsung down. Itu ada yang down dulu tapi sekarang berkilau. Bermacam-macam, namanya juga manusia. Iya.
Nah sekarang tanya tentang statusnya pekerjaan. Dia adalah profesinya sebagai guru. Ya. Gurunya di mana? Di SMA Negeri 2 Situbondo. Di Situbondo ya. Di SMA 2. Atau ngejar per kelas atau mapal nih? Saya mapel, yang jelas bukan matematika. Masalah rumah kan soalnya itu buat Nggak tahu ya. Iya. Ngajarnya ngajar apa itu Pak J? Seni. Seni kan banyak. Ya, tapi saya Ada khusus apa gimana ya? ini serupa. Seni rupa. Ya. Ini keren. Cuman kan di SMA itu harus memilih ada 2 seni, Pak. Harus itu. Di kurikulumnya harus ada 2 seni yang dieksplor. Akhirnya kami pilih seni rupa dan seni teater. Oh, gitu. Jadi pilihnya cuma seni rupa ya. Seni rupa, khususnya seni rupa. Karena memang basic saya di rupa. Iya iya iya. Terus sekarang kan kurikulum merdeka. Nah, Jadi dibuat digital. Era-era digital. Nah ini kan kalau lihat kan manual ini. Apakah ada unsur digital itu? Bagaimana penanggapan seorang guru dan seorang seniman gitu ya? harus ya, seniman itu memang harus selalu update. Bagaimana dia bisa menangkap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita, dan kita selalu harus ikut itu. Nggak bisa kalau kita nggak ikut. Dan sekarang kita dituntut untuk memang harus seperti itu. Saya juga sudah, ya karena maklum ya, waktu zaman saya kuliah dan segala macamnya, work life chat dan segala macamnya, nggak ada, laptop itu nggak ada. Nah sekarang mau nggak mau kita belajar ke sana, dan aplikasinya memang sekarang ke situ, ke digital, dan saya pribadi ya belajar. Kadang lu kan sekarang idealis, nah nanti belum cari tuh idealis, sedangkan ada yang lebih komersial. Menurut Pak Jeffrey, mana yang harus ditentukan tentang seniman idealis atau seniman komersial? Masih Iya. mulai dalam. Seru ya. Ada kan ya? Iya, ada money oriented, ada yang ini gue gitu, yang idealis ya gitu. Nah sekarang aja, dulu dia ada di era pendidikan coy. Ya. Kalau ada temennya Pak Jeffrey itu, kamu berubah. Nah, berapa kesannya? Tapi yang idealis lebih komersial, kamu bagus, dibilang bagusnya di hati aja. Tapi di luar itu terlalu sekarang tidak idealis lagi. Nah, gitu ya. Iya kan? Itu asik memang. Iya. Dan pembahasannya bisa ke besok ini kalau dibahas. Dikit aja. Idealis itu perlu, Pak. Idealis ya. Iya, Mr. Pang idealis itu perlu. Saya yakin Mr. Pang juga berawal dari situ semua. Ya. Karena idealis itu jati diri. Kita nggak akan mungkin bisa tahu orang tentang kita, siapa kita dan segala macamnya kalau kita tidak idealis ini. Tapi sekali lagi kita masih berhubungan dengan namanya apa ya? Kehidupan. Iya. Akhirnya saya mensiasati. Iya. Mensiasati itu, walaupun di awal-awal saya pertama pindah dari Malang ke sini gitu ya, dianggap ya juga ya seniman, bukannya aku tidak lari ke situ. Iya, sebenarnya. Pernah sih kejadian dulu waktu pameran. Nanti itu bawa pengalaman pahit. Iya. Nanti lah. Saya nggak mau itu jual gitu loh. Itu kan salah satu bentuk idealis Iya, ya. sebenarnya. Waktu itu awal-awalnya nggak mau lukisan saya itu dijual gitu. Itu salah satu mungkin waktu itu pengalaman pribadi, secara pribadi bahwa saya idealis dulu. Bermula dari itu juga. Nah akhirnya ya perjalanan waktu, akhirnya ya mau tidak mau kita menekan segala sesuatunya ya, terutama juga jadi kehidupan ya. akhirnya harus kawin. Harus kawin dalam arti kata kita harus collab itu antara idealis dan ya bagaimanapun kita tahu lah kita butuh ya
Dan bagi saya itu pegangan untuk mencapai idealis itu. Kenapa saya jadi guru? Alhamdulillah guru juga kapasitasnya guru seni, bukan guru matematika. Dia masih di luar, di ruang lingkup kapasitas seni. Nah ini menjadi pegangan buat saya untuk mencapai segala sesuatu yang saya idamkan pada kapasitas ini. Nah, ini sebagai acuan saja buat pegangan aja. Karena kata-kata kalau praktisi seniman yang sangat betul-betul menjunjung idealis, bahkan tidak mau dengan hal-hal macam itu akhirnya banyak kalau sudah perutnya kosong gitu kan ya, akhirnya larinya macam-macam. Ya itu saya mau tidak mau akhirnya berpikir ya aku harus jalan dua-duanya gitu kan ya. Tapi saya tidak mengurangi idealismenya saya pada karya loh ya, pada karya. Saya harus total pada karya saya, pada kapasitas idealis, tapi saya juga butuh pada kapasitas untuk keluarga, bagaimana keluarga harus berjalan dengan baik-baik. Ya betul, itulah manusia. Nggak usah terlalu munafik ya. Oh, penuh perjalanan tingkat tinggi ya. Iya, dalam perjalanannya maksudnya harus cari pengalaman dulu, dari observasi seperti apa, mencari ilmu, mengasah di dalam ilmu lagi. Karena bagi saya bohong gitu ya. Ya bohong kalau seumpamanya itu dilepaskan dari segala tentang kita. Kita mau tidak mau porsi itu harus ada di dalam diri kita. Jadi keterlibatan kita tidak hidup sendiri, kita hidup juga bersosial, masyarakat juga punya istri, punya anak dan segala macamnya. Mau tidak mau kita harus juga berpikir tidak untuk diri kita sendiri. iya. Nah sekarang awalnya nih kuliahnya di mana nih? Saya di Malang. Malang kan banyak. Kebetulan dulu namanya IKIP Malang, sekarang jadi Universitas Negeri Malang. Itu langsung FKIP-nya. Iya, ilmu pendidikan memang. Jadi saya tahunya tapi sudah semester 3. Gitu ya. Saya Terjebak berarti? Iya, Sebenarnya terjebak ya? tapi kan jadi seniman. Jadi saya tahunya itu semester 3 itu dari dosen saya rambut gondrong gitu kan ya. Ya biasa anak kuliah begitu. Celana cuma camping, nggak pakai sepatu gitu kan. Nah, waktu itu dosen saya itu dosen mata kuliah umum, gitu kan. Siapa ini? Gitu. Saya ada kelas Pak di sini. Ngapain jangan kayak gitu? Maksud saya. Stylenya salah ya? Kan seniman begitu? Iya, waktu itu mata kuliah umum ya. Mata kuliah umum ya. Saya bersama teman-teman dari sastra, dari bahasa Inggris, dari itu. Kebetulan saya nyelimpang gitu ya masuk ke kelas itu dengan notabene-nya banyak bukan orang seni rupa. Saya ambil mata kuliah itu supaya cepat aja gitu. Saya ambil yang umum di awal. Ya itu kayak gitu kan. Kamu tahu kamu nanti jadi guru. Stres saya gitu. Serius, tapi kan jadi guru juga ya. Akhirnya jajarannya. Stres saya. Serius. Saya bahkan mau berhenti kuliah waktu itu. Dulu kan ada BK yang kapasitasnya dituntun, anak-anak dikasih tahu kamu nanti jadi ini jurusan ini. Ada. Ada yang penting Jurusan langsung. Iya. FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Enggak, itu malah Universitas Negeri Malang, jurusan seni rupa. Ternyata di depannya ada pendidikan seni rupa. Nah, pendidikannya itu yang enggak terformat di otak saya. Iya sih. Kalau seni rupa lah itu baru. Oh iya, kayak Uni. isi, terus IKJ, Ya, IKJ. Tapi kalau sarjana pendidikan kan SPD. Kalau isi itu apa itu? SSN. SSN. Sarjana seni. Tapi kalau kebanyakan dia yang kebanyakan mengajar juga. Iya, ini larinya ke sini. Larinya ke situ juga. Bingung kan dia, bingung dia. Iya. Bingung. Yang Harus menciptakan golongan 4 lagi, kuliah lagi. 2 tahun. 4 Iya. 2 tahun. Nah, artinya mungkin saya sudah dibimbing ke situ. Bersyukurnya saya akhirnya nggak gula-gula lagi dapat jalan swasta. Mungkin ini yang dibicarakan tadi, idealis dan komersial. Nyambungnya ke sana. Yang ini ya, idealis totalitas berarti ya itu kerjaannya.
Ya, ya. Kalau komersial ya begini. Kita kepada orang. Iya. Iya. Sejak tahun berapa nih Pak J tadi? Saya karena saya tadi bilang saya ngefans banget sama ayah. Sebenarnya waktu kecil sudah banyak sekali ketika ayah lukis, saya ikut-ikut, tapi saya sembunyi-sembunyi di kamar. Jadi ayah saya itu taunya sudah saya mau kuliah, bahwa setahu saya itu bisa gambar. Dulunya taunya bisa nyanyi, bisa ini, tapi Berarti ngumpet-ngumpet. Walaupun saya prestasi di sekolah ada sudah lomba ini, dia tidak tahu beliaunya. Orang tua tidak tahu nih. Tidak tahu. Karena saya takut melihat skill ayah saya yang sudah seperti itu gitu ya, dibandingkan saya masih belajar. Noretan biasa. Ya andaikan saya waktu kecil sudah ngomong sama ayah saya, mungkin wah ya jadinya sudah sakti mulai kecil, artinya diajari malah tambah sama ayah. Saya takut malah. Takut ya sembunyi-sembunyi gitu. Akhirnya ketika mau kuliah saya bilang, saya mau kuliah. Bisa? Kamu bisa gambar? Balik waktu saya tak kasih tahu. Ini loh. Gambar pertama apa tuh? Saya pertama kali melukis di kanvas itu SMP kelas 2. Gambarnya apa? Gambarnya ada sampai sekarang di rumah bapak. Nggak tahu berubah. Kadang ya saya senyum-senyum sendiri. Saya sudah pernah kayak gitu. Menggambar ayahmu itu ya? Enggak. Saya Enggak. waktu itu melukis. Ingat saya melukis karena ayah itu banyak burungnya waktu itu. Oh, burung. Gue suka burung ya. Kepala enggak ini bisa ini. Tapi tergantung dari sih. Mungkin dia menyimpan nanti kita. Ada. Sampai sekarang nggak simpan, nggak tahu itu nggak tak tambah-tambahin. Itu sejarah. Pertama kali saya melukis. Semenjak di TK, SD, SMP. dapat penghargaan. Saya SMP melukis di kanvas. Kalau lomba-lomba ya sering juara 1 di waktu SD, Masih jalannya krayon dan potensial tuh krayon. Krayon gini ya. Krayon. Boleh dimakan coy. Boleh. Biar kita tergendai. Boleh kan? Ini kan hasil karyanya. Ini yang sudah. Jadi saya berkarya mulai dari kecil, Bang. Sampai ya banyak-banyaknya ya gila-gilanya ya waktu SMA sama kuliah sudah itu. Tapi ya sembunyi-sembunyi. Ya saya waktu kuliah sudah ada sembunyi-sembunyi, sudah gila-gilaan. Ya artinya sudah wis tahu ayah kan. Ya sudah di Malang banyak sekali. Kalau di fakultas memang, kalau di universitas itu memang dituntut ya, karena dituntut itu jadi Ya mencari cuan juga dulu, Bang. bisa sih, bisa ya. Biasa teman-teman. Oh gitu. Iya, biasa teman-teman ya kita garap, gitu biasa lah. Ya istilahnya mengamen ini. Iya ngamen ya itu ngamen. Ya kita tidak minta sih, cuma mereka ngasih. Ya alhamdulillah. Masih andalannya mie goreng ya. Kalau sekarang harus tinggal HP, kirim transfer. Kalau dulunya dari nasi sulit sekali nasi. Oh itu nasi sudah ya enak. pakai mie goreng mesti godok terus. Iku Kasihan. Jadi produk mie gitu. Aduh. Produk mie, betul. Yang digeluti Pak J ini seni rupa seperti apa sih Pak J? Seni rupa bahasa yang kerennya sekarang kan visual ya. Jadi kebentuk begitu dan rupa banyak sekali. Bukan cuma ada seni murni dan seni terapan. Murni yaitu salah satunya ya lukis ini. Ya. Kemudian ada yang terapan yang kapasitasnya kerajinan ya kan. Jadi ukir, bambu, batik gitu kan ya. Itu kapasitasnya terapan. Yang kapasitas yang murni ya kayak patung, kayak lukis. Nah, kebetulan gitu ya. Ya, kebetulan saya ngambil memang lukis dua dimensi ya. Seni lukis kan beraneka ragam jenis ya. Ada seni lukis palet, terus tapi apa namanya, terus palet, apalagi jenis-jenisnya itu seni realis, apalagi terus abstrak. Nah bisa dikasih ini buat motivasi nanti saya
share ke mana-mana biar ini buat edukasi buat teman-teman seniman Pak J. Ya kalau awal saya sarankan realis dulu ya, karena itu basic yang paling sangat harus kemampuan itu harus benar-benar dikuasai oleh seniman, terutama yang bergelut di rupa lurikus. Kalau sudah realisnya kuat, maka dia bisa kemana-mana pengembangannya gitu. Tapi kalau realisnya lemah, jangan coba-coba sebenarnya. Artinya mau lari kemana saja kalau basically kuat secara realis itu enak bang. Jadi dia bisa bereksplor ke warna, ke garis, segala macamnya bisa lebih luas gitu. Tapi ketika realis itu menjadi sesuatu momok yang sebenarnya tidak mampu nih, akhirnya lari-lari kemana-mana juga akhirnya kelihatan. Kelihatan sekali. Tapi itu sah-sah saja sih, sah-sah saja ya, bawa langsung ke ekspresif atau mungkin ke abstrak gitu sekalian ya, yang dalam bentuk monggo silakan. Cuman bagi saya, apalagi saya seorang pendidik gitu ya, untuk anak didik, untuk bagi masyarakat yang ingin mencoba ke dunia ini, ke dunia rupa ini, mungkin ya memang harus belajar realis dulu. Walaupun ini harus dirombak bahwa pengetahuan sesuatu, melukis ini harus hidup sama seperti itu harus mulai sudah diruang. Dan pemahaman itu masih banyak di masyarakat sebenarnya Pak. Jadi kalau melukis abstrak, melukis ekspresi orang, ini lukisan apa sih gitu kan? Itu biar ini nggak bisa ngelukis ya gitu ya. Padahal itu adalah sesuatu ya momen kepada diri kita untuk tahu sama jati diri kita. Ini berbeda-beda memang. Hanya gaya-gaya itu yang harus diketahui juga sama masyarakat. Itu salah satu bentuk gaya. Pembuahan karakter. Iya, pembuahan karakter dari dan itu proses, nggak bisa dituntun, nggak bisa langsung dipilih. Aku harus kesini itu enggak. Ya sudah, ngalir aja gitu. Ngalir aja. Ada Basicnya dulu apa memang harus belajar atau otodidak? Itu kan teman-teman seniman ada menyontoh, mengcover, terus kadang dia kursus. Itu ada basic tersendiri tuh menjadi seniman lukis gitu kan. Ya kalau dituntun untuk seperti itu ya memang harus, ya kita harus tahu lah prinsip-prinsip seni rupa di awal gitu ya, harus kuat gitu ya, kayak garis, bagaimana bentuk, bagaimana komposisi, bagaimana proporsi dan segala macamnya itu memang harus kuat, harus dikuasai dulu. Jadi tidak ucuk-ucuk langsung pasang jeder gitu ya. Biasanya kalau lemah di kapasitas seperti itu terlihat juga nanti pada proses-proses selanjutnya. Tapi sekali lagi itu secara teoritik, Teori ya. Teori. Secara aplikatif kita dituntut memang eksplor apapun. Dan jangan sampai cepat puas. Selalu terus coba begitu. Saya dulu nggak suka pada posisi kalau nggak cat minyak atau cat akrilik gitu ya. Tapi akhirnya balik lagi ke cat air saya. Balik ke cat Apa air. memang beda Pak J antara akrilik sama cat air atau minyak beda ya? Beda ya? Beda, punya karakter sendiri-sendiri dan punya tantangan sendiri-sendiri Mas Pak. Oh gitu. Kalau seumpamanya Tapi untuk yang dasar biasanya harus pakai apa? ya biasanya kalau di sekolah kan pakai cat air ya. Cat air. Murah. Iya, betul. Iya, sambil lalu itu ya memang dua tidak ribet dengan berbagai macam. Kalau minyak itu kan ribet ya, harus ada minyaknya, harus nyampur, gitu segala macamnya, gitu juga. Ada seniman yang mahir di cat minyak, bilang bahwa cat minyak yang susah gitu kan, cat akrilik gampang gitu. Ada yang cat akrilik susah. Dan bagi saya harus dilampaui juga semuanya gitu. Bagi saya harus ditaklukkan semuanya. Ini minyak ditaklukkan, air ditaklukkan, semuanya harus ditaklukkan. Jadi
punya airnya punya kesan sendiri. Oh, kelebihan jet air ini gitu deh. Kelebihan jet minyak ini. Ya itu jadi asik. Jadi asik. Awalnya Pak aja pakai minyak apa sih? Ya, saya minyak. Minyak? Karena ayah kembali lagi. Oh iya. Ayah sebenarnya itu produk cuman coy. Iya. Ya, tidak usah dipungkiri coy, pasti dia belajar juga. Ya, betul. Kalau saya masih tetap krayon sama spidol. Itu. Dia sembunyi-sembunyi tuh ambil aja. Sembunyi-sembunyi. Sebenarnya itu mahal. Mahal. Kalau air cuma berapa ya satu set itu kan berapa gitu. Tapi jangan salah. Nah, satu odol itu berapa? Ternyata yang mahal itu jet air, Pak. Di zaman sekarang, zaman dulu. Mulai dulu itu sebenarnya. Ya karena Ini kualitas. penting nih, penting. Iya. Karena kualitasnya, Mas Pak. Iya. Kalau dulu jet air taunya anak-anak. Dia pasti bongkar produknya dia. Karena apa namanya? Mereka tidak mengenal masih jet air yang memang betul-betul jet air, kayak gitu kan ya. Ini Rembrandt, Pak. Apa itu membran? Rembrandt. Artinya jenis apa ya? Mereknya Rembrandt ya. Jet air. Ini 250 sih. Satu odol itu bukan satu set itu. Bukan segini. Air ini. Ini air coy. Bukannya kayak SDSD belajar bukan ya. Makanya saya bilang mahal. Kualitas kuantitasnya gimana jelas beda sama yang di ada hasilnya ini hasilnya ini hasilnya. Ada hasilnya nanti ada videonya lah hasilnya loh. Gak tahu ya kenapa dia berbicara lebih mahal cat air ya, karena kalau saya lihat ya bukan berarti jet minyak ada yang mahal, ada juga. Cuman kan berpikirnya orang jet air murah gitu ya. Iya yang mahal ada gitu. Mahal karyanya apa mahal ininya, makanya modalnya besar juga. Dan aslinya itu juga berpengaruh terhadap kualitas karya. Beda memang Pak antara cat yang biasa kertas ya. Kertas itu memilih apa memang khusus coy. Bukan yang SD gitu lagi. Dari yang biasa sampai yang sekualitas 600.000, 1 juta itu ada Bang. Artis. Dan kebetulan saya punya. Jangan dikasih orang. Ntar pada kesini semua antara seniman-seniman itu lukis. Gak apa-apa ya, ini nimbrung nanti konsultasi ya, gak apa-apa ya. Dan memang beda sih. Kalau dulu kalau kena air tambah digiliran kayak gini, blobor rusak. Iya sebenarnya. Kalau itu memang harus dibloborkan. Kalau perlu ditumpahin air memang dulu awalnya semprot sama kita, cat. Malah di situ letak blendingnya air itu lebih bagus. Berarti dia tidak akan rusak itu. Begitu ya. Celupin nggak masalah. Itu saya belum paham itu. Saya belum belajar itu. Itu cat air. Apa punya teknis tersendiri seorang pelukisnya? Iya, makanya sebenarnya mahalnya di situ ya senimannya. Repotnya di situ ya. Makanya kalau kadang bilang, kok cek mahalnya ya, padahal itu cat air ya. Ya aku saja kaget coy. Masa aku yang tahu nih coy, aku yang tahu nih coy ya. Seniman Alfandi bukan ya minyak tapi baik lukisnya gitu abstrak tapi begitu. Realisnya gimana ya cara melihatnya? Tapi dia mengatakan seperti itu, nggak tahu ya. Mungkin punya khas teknis tersendiri yang membuat dia lebih mahal gitu. Sulit nih. Ini kalau ini cat minyak, tapi di sini nggak ada. Ini apa nih? Ini kasih tahu dong. Ya. Ini minyak. Iya, cat minyak ini ya. Ini Van Gogh. Ya. Van Gogh. Kayak ya Belanda gitu. Ini 10 juta bro. Satu set apa Satu set. Satu set. Ya Van Gogh yang lukisan di Jerman itu. Ini dulu katanya Mas Pang, Mr. Pang, cat air ya. Iya. Ini Windsor. Ya kasih tahu dong. Ya, ini Windsor ini ya. Apa itu Windsor? Minyak cat air. Buatnya suka cat air. Ini segini ya. Oh gitu ya. Kayak anu coy. Ini coy coba lihat. Aduh, make up coy. Ini hempang ini. 750 Segini.
Ini warnanya sudah kayak gini ya? Iya. Bukan ditambah odol. Sedikit aja sudah, wah ya beda lah sama yang dulu mungkin kenalnya Pak Papang di sekolah itu yang kayak gitu. Iya. Itu nggak sama, memang efeknya sekali sudah kelihatan. Ya, tapi kalau semuanya seperti saya melukis kayak gini kan rugi coy. Ya, Iya. mungkin masih berpikir. Karena dasarnya kan saya nggak tahu apa-apa langsung melukis lalu lekas habis. Enggak cocok bilang ini lukisan apa? Kan tidak punya nama juga, tidak punya pengalaman, rugi coy. Tapi yang sudah punya pengalaman kayak Pak J, dia memahami teknisnya. Ini mahal coy, mahal. Kayak situ coy. Waduh, dapatnya dari mana nih? Ya kita beli online kalau seperti ini atau mungkin di Surabaya baru ada. Surabaya. Awal dulunya secara teknis barang-barang atau alat-alat seni lukis itu memang belajarnya otodidak apa memang Ya, otodidak? Malah saya kuliah. Kan dulu udah ada digital tentang YouTube. Ada 40% dari kuliah, 60%-nya dari luar. Baik itu teknik ataupun segala macam. Dapat Ya, karena teman. Oh gitu ya. Iya. Itu fungsinya banyak teman, akhirnya banyak pengalaman. Ternyata dunia lukis, dunia seni dan segala macamnya itu memang butuh guyup ya, butuh saling harus banyak-banyak mengapresiasi, harus banyak-banyak melek kawan-kawan gitu, akhirnya tahu kita ada jenis ini yang kita nggak bisa dapat itu di bangku apapun, banyaknya dari luar gitu. Ngeri. Jadi betul banyak ngopi kayak ini harus Ngopi-ngopi tok lah mentem kan. Aduh. Kasihkan ya sama dia. Ini guru SMA 2 dari SMA 2 situ bodoh. Pengalamannya sangat mencuat gitu. ya. Alhamdulillah Pak Wan. Orang taunya sekarangnya ya, dulunya kita kan babat alas juga. Ya sih sebenarnya. Mana-mana ya kan waduh ikut pameran. Dan aku berpikir memang harus keluar Wong Situbondo ini. Wajib Bagi saya. ngomong dong. Ya, saya mengajak kawan-kawan jangan lupa. Wajib coy. Yang Jangan jago kandang. ya saya nggak ngomong gitu loh ya Pak. Enggak, aku yang ngomong dah. Iya, kan siapa gimana aja. Iya. Dan Bapak sudah membuktikan juga. Buktikan. Tidak jago kan? Iya jago kandang. Iya, betul. Kalau aku di dunia musik coy. Ya. Musik kalau di sini aja mau tadi opo coy. Saya pun juga begitu Pak. Iya, tapi sebenarnya enak sih sekarang digitalitas tidak bisa dipungkiri kadang bisa menjadi hikmah yang tersendiri. Tapi tergantung bawaannya, tergantung rezekinya yang Harus keluar kita. Jadi harus keluar sebenarnya. Saya juga awal-awal ya maklum lah ya. Kita harus karena saya berkembangnya dulu juga di luar, artinya tahunya ya di Malang gitu ya. Teman-teman juga banyak begitu. Akhirnya saya mencoba mempedekan diri dan ngajak kawan-kawan keluar. Tapi hasilnya ya banyak yang mereka masih nggak tahu ya, nggak mampu gitu ya, artinya ya mau nggak mau akhirnya saya sendiri dulu faktik sendiri ya. Pernah sama teman-teman akhirnya lepas juga. ini sampai kulit dia berjuang ya. Nggak tahu ya, tergantung dari teman-teman menilai aja. Kalau saya nggak sih perjalanannya dia sempat konsultasi tentang seniman di Situbondo, nanti kita bahas di belakangan aja. Oke, kawan-kawan, ini sekarang tentang pengalaman terbaik coy Pak J. Tolong kasih tahu nih pengalaman terbaik di mana, kejadiannya, terus apa yang membuat menjadi kebanggaan Pak J. Kasih tahu, mungkin temen-temen nonton dia. Ada penghargaan banyak melebihi dari satu kota tuh, penghargaan sertifikat. Tapi cuma piro di zaman dulu juga terkoy gitu. Saya pengalaman semuanya terbaik Bang. Pokoknya yang penting saya tuh senang kalau berkolaborasi Bang. Maksudnya satu lukisan dua orang? Bukan seperti itu. Kalau karya pada kapasitas sendiri-sendiri. Cuman melibatkan banyak orang untuk membuat sesuatu yang bermanfaat juga untuk orang banyak, itu bagi saya loh ya, bagi saya pribadi itu nilai itu. Contoh ya.
kita dulu pernah tahu sendiri. Nyara. Begitu Guyup lah. Ngajak temen-temen ya mencoba untuk bikin sesuatu. Terus retro festival retro. Tidak bisa ditiru orang-orang. Kecuali vendornya gua cari. Jadi itu kan, ya. Jadi kita bermanfaat buat orang lain dan bermanfaat bagi semuanya. Dan itu dia, wah itu luar biasa itu, nggak susah itu. Dan alhamdulillah itu juga akhirnya dapat sesuatu dari sana, banyak teman, banyak pengalaman pun juga diakui akhirnya sama Pemkab gitu aja. Ya. Tapi jual mahal nggak sih? Kadang orang berubah loh, kalau sudah saat di puncaknya kadang berubah. Hati-hati kalau sudah naik ke atas, angin pun semakin kencang. Ini kelebihan kita kasih dari sana. Iya. Nanti nggak dikasih di bahan. Ingat ini, apa namanya, melukis di Jalan Jaya itu? Ya iya mural lah. Mural itu ya. Itu kan ngajak teman-teman kan tiap malam itu kan melukis kan Coba dilihat nanti di retro ya, ada lukisan mural itu, di video retro lukisan mural Pak J diatornya ini dan dia tapi kan saksinya tuh berbeda gitu. Iya. Itu yang kalau tadi pertanyaannya Mr. Pang itu yang dibanggakan. Kita bisa sebenarnya Situbondo untuk khusus jadi satu menghasilkan sesuatu untuk masyarakat kita, itu yang luar biasa. Saya inginkan itu terus, Pak. Ini adalah semuanya doakan Mbak Ibu juga. Tambah Pak J ini wajibnya bingung mau kemana arahnya itu. Cuma Pak J ini yang dibilang tadi juru kunci seniman Situbondo. Situbondo juru kuncinya coy. Nah, itu yang dibangun. Jadi khususnya di kota Situbondo ya. Kalau di kota luar ada nggak pengalaman terbaik? Alhamdulillah pernah masuk Galeri Nasional. Kalau Galeri Nasional paling lukisannya paling nominalnya paling terbesar. Ya minimal 25. Gue nggak suka sorry nggak, aku nggak perlu ya. Itu di skip aja gampang dulu lah gitu. Kalau di sini, Bang, Situbondo, bicara Situbondo ya, budget itu paling mahal di bawah 10, Bang. Iya. Itu pun heboh luar biasa itu. Tapi kalau di luar, Bang, itu menjadi sesuatu yang biasa gitu. Karena orang tahu bondonya saja sudah segitu. Iya. Dan itu kelihatan. Oh ini catnya ini, kertasnya ini, oh ini kanvasnya ini, dengan cat ini. Itu terlihat, Pak. Tapi yang lumayan beli itu biasanya kolektor. Dia kolektor akan museum. Kalau orang-orang biasa nih ngapain bisa gini, ngapain nih. Tapi kalau punya jiwa seniman itu biasanya dipajang dan omai sudah cukup, itu menandakan keistimewaan ruangan. Itu wajibnya seniman. Kalau beli ini dijual lagi, istilahnya dibisniskan, ya itu yang repot coy. Itu apa kata orang bilang itu dagang semak-semak itu. Itu kebanyakan orang begitu. Nah itu pengalaman terbaik buat Pak J. Sekarang adalah pengalaman terburuk. Ini terserah nih, Pak J nih, mau di kota sendiri atau di kota luar aja. Itu tangan kan, kita lagi loh. Iya. Berat. Iya. Ya kalau pengalaman dalam berproses kesenian, ya itu ya susah-susahnya waktu awal-awal Bapak ke alas kemana-mana bawa lukisan di ting-ting gitu ya kan. Bayuran saya pernah dicegat sama orang gitu kan, dengan bawa lukisan mau pameran di Banyuwangi itu pernah gitu kan ya. Naik bis gitu kan, nuntung lukisan, ikut pameran hanya untuk siapa yang mau dicari sih sebenarnya, nggak ada itu. Apa ya? Melampiaskan itu aja. Itu ya sebenarnya. Tapi kalau masalah kehidupan ya buruk. Ya kembali lagi lah, anti lagi lah, namanya ya hidup, prestasi ini. Iya. Tapi di situ kan kita akan menemukan siapa diri kita itu. Iya sih. Nah,
tiga mangan nopo pujana iki kok ane sumber gak ngono. Nah, ini tentang pengalaman buruknya ya biasa ketergantungan dari si pelukisnya tadi ya. Mau ke arah mana itu ketergantungan si pelukisnya. Nah, sekarang ini saya lihat tentang karyanya Pak C. Kalau dulu pakai cat air gitu ya, sampai ke cat minyak. Ini sekarang dia mencoba orde baru di zaman digital, coy. Gak tahu dia idenya dari mana. Aku lihat di apa itu namanya, dilihat di semua media sosial. Aku gak masuk ke arah sana sih, nggak tahu. Ini yang di belakang kita nih ya, kawan. Ini lukisan bukan pakai pensil, bukan pakai ini langsung arang ya. Ini penjelasannya gimana Pak Jaya? Coba bisa ditentukan Pak Jaya. Ini gimana Pak Jaya ini Pak Jaya? Ini arang itu ini yang arang. Dibuat itu sate itu ya? Iya betul. Dan itu sudah ditumbuk, sudah jadi serbuk gitu ya. Terus cara ngelukisnya itu loh Pak J. Iya, pakai tangan. Gak pakai kuas gitu ya? Pakai tangan sama ini apa namanya tisu ya, tisu. Gimana caranya tisu kalau kebanyakan amit ya teman-teman lihat tisu itu buat ya buat cerap gimana? Tapi nggak tahu teknisnya nih. Nanti konsultasi aja di bawah ini ya, Instagramnya nih ada nih. TikTok ya, TikToknya nanti pikirin nih Pak J nih Pak J nih nanti di DM di sini ya Pak J. Saya sering live kok Bang. Oh iya live juga. Iya. Makanya ingin tahu teknisnya ini dari arang, terus yang dilukis ini loh. Gak tanggung-tanggung, ini legend semua ini loh. Legend semua. Sampai yang kenapa Mr. Pang langsung ke pusatnya kalau mengutak-atik asal usut tentang kehidupan seniman di Situbondo. Ini Mr. Pang ya Mas. Yang berani. Iya. Apalagi tanpa aku sendiri coy dengan media apapun nih. Alhamdulillah baru kali ini ya. Baru kali ini ada ini loh. Ceritanya gimana Pak J kok bisa melukis dengan teknis baru di kota Situbondo ini? Belum ada yang punya teknis seperti ini. Bisa kasih pengalamannya Pak J, apa mungkin dari mimpi, apa mungkin dari media sosial? Pak J harus terang-terangin ya, Saya malah dapatnya dari siswa tuh. Bisa? Ya, murid itu ada salah satu murid itu main-main gitu. Main-main. Itu apa belalang. Iya main-main tuh di lah. Saya ini asik ini kalau di kertas ini ya, kalau diaplikasikan jadi sebuah karya ini ya. Saya cari-cari lah di Google itu ya apa yang ada jenisnya tapi pakai sudah bentuknya bentuk pensil. Ya ada dulu. Ya kalau pensil lah. Saya cari lagi scroll lagi. Ini harus bikin sendiri, harus tunggu lagi. Ternyata ada yang sudah bentuknya serbuk. Nah di situ aku langsung nyoba. Asiknya ini cepat, ekspresif. Jadi gak dituntut dengan harus akhirnya gini ya. Itu aku malah senang gitu loh. Di situ jiwaku malah tampak juga. Cepat kayak gitu. Istilahku itu, dan teman-teman sudah banyak tahu beras gitu. Beras. Ini keren ya. Tapi Mr. Fang yang lebih detail. Iya. Nggak semua bisa kayak Mr. Fang. Tapi nggak, saya isinya apa ya, salut sama orang-orang, bukan tidak ada senior junior, tapi yang saya ambil baiknya itu mengambil urusannya eksistensi. Kadang mau jadi kuyar, ada itu orang-orang seperti itu. Kadang ini nggak punya alat tapi kualitasnya bagus. Itu ya kalau di musik ya. Kalau di musik ya seperti begini, gitar, jago gitar, tapi nggak punya alatnya ya. Bukan seorang gitaris, tapi yang punya alatnya tapi nggak jago gitar, tapi gitarisnya bingung kan. Sama dengan lukis tapi mediatornya atau karyanya
Dia seorang pelukis, karyanya mana? Lah. Nah itu, gimana nih Bang? Ya, Kesimpulan ini. asik gitu kalau dibahas. Ada kan yang gitu, ada yang ngomong ini gue, tapi karyanya mono, dulu, gak ada kan? Kalau aku malu bilang itu. Ini sebenarnya sih. Jadi deh. Iya kaya dan dia biasa ya di mana itu nggak ada yang negara kan sih seperti itu. Aku malu juga. Kadang gini Pak, sama seperti namaku ini gitu. Iya, iya. Gunawan gitu. Jadi Gunawan, Iya, iya. itu kan ayah gitu. Ya. Nah, identitas dan stempel itu bukan dari kita harusnya Pak. Dari masyarakat. Tapi kalau kita ngomong aku Ini seniman, gue. Ya. aku seniman ini, bagi saya kok kuping aku ngeri gitu. Kayak di anu sendiri gitu. Terus diterobos sama siapa? Mana kan kamu? Lawan mana ya? Ya. Tapi itu kembali lagi ke ini, Pak. Ke kita sendiri. Nggak bisa loh. Ya, Sekarang ada yang tidak malu untuk seperti itu. Gitu. Artinya memang batasnya masih mungkin proses ya. Proses lama tuh. Proses lama. Ya. Nggak bisa dimungkiri. Ada tapi ya. Ada. Sampai gue satu posisi. Ya. Yo itu jatuh kan sih. Iya. Terus kedua, ini karya yang Iya. Tapi kalau ini memang saya nggak cukup aja. Dia memang pakar. Dia otak di DKS di organisasi Bondong. Maaf ya, memang faktanya orang bilang begitu. Mesti tanya DKS ini mau tampil ini apa aja yang masih nelpon duluan. Gak mungkin yang lain. Ya, iya faktanya seperti itu. Kadang ya basicnya ada seorang guru memaksakan. Guru teknisnya guru seni. Pegang apa-apa ya piye kuliahnya. Itu mungkin saya bersyukur saya jadi guru Pak. Ya, Itu di menurut kamu pembelajaran ya. Iya, kembali lagi ya ke basic. Jadi ternyata Mr. Pan ya, nguliknya itu ke sana ya. Keren semuanya ya? dikulik. Oh iya. Nah ini yang paling disukai Pak J sekarang, koleksi karyanya. Ya. Yang paling sangat momennya itu bersejarah di dalam hatinya Pak J dan di kehidupannya Pak J. Iya. Itu kisah apa itu Pak? Ada di orang, Man. Loh, Iya. maksudnya gimana? Saya menciptakan karya itu 4 tahun, Pak. Mikirnya loh ya, bukan buatnya ya. Mau buat seperti itu tuh 4 tahun saya. Untuk menjadi perfect ya? Iya, untuk mau buat itu mikir, mengilhami itu segala macamnya itu 4 tahunan. Eksekusinya 2 bulan. Eksekusinya 2 bulan. 4 tahun berkarya. Dan setiap orang melihat lukisan itu, Pak. Nggak tahu ya, ada yang masyarakat awam sampai yang memang kapasitasnya tahu tentang kolektor yang tahu tentang seni. Ini memang ketika melihat lukisan itu memang beda ya. Artinya, ini kok gitu, pasti begitu. Dan dia menginterpretasi, iya, menginterpretasi sendiri-sendiri. Saya biarkan itu. Dia bercerita, ini kayaknya ini ya. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ketika saya bikinnya juga begitu dan diapresiasi sama kawan-kawan dan masyarakat umum juga, ternyata memang beda, dan itu akhirnya buat saya jadi lukisan ini lukisan yang paling sangat berpengaruh sama saya. Ada pengalaman pribadi tentang lukisan itu? Ada. Saya dibisikin. Ya, nah itulah. Yes. Mau diakui atau tidak? Ya, percaya saya mengalami itu. Supernatural itu artinya sisi-sisi kayak gitu ternyata ada. Saya melukis itu, dia datang ke saya gitu, dan berbisik, aku mau seperti ini sebenarnya. Bayangkan, langsung juga saya rubah gitu. Pakaiannya saya rubah. Dia maunya hijau memang. Saya melukis. Saya melukis dia bilang ganis. Lukis? Dia bilang ganis.
Dewi Rengganis. Berarti Dewi Rengganis itu Dewinya situ Bondo ya? Bukan. Rengganis di gunung itu, gunung Rengganis ya. Ya. Iya, Cuman larinya rata-rata anak-anak Tidak paham. teman-teman yang kawan dan segala macam itu dibilang Roro Kidul. ya aku kan senengannya gitu Ya. aku pesennya dulu gitu tapi tidak dilihat dulu sampai dipesan dia gambar gak sempet ya gambar di kafe ayo rumahku tak anu ya mahal gue jika aku disuruh ya tadi ini gambarin di rumah iya kasihan aku dia kalau sempat kafe dia ya tempat dulu ya. Berarti yang dibanggakan itu Dewi Rengganis. Ya. Dewi Rengganis, tahu dong, kasih tahu tentang ini kan nggak cuma Situ Bondo yang nonton. Siapakah sosok Dewi Rengganis itu yang sampai masuk ke dalam mimpinya Pak C? Saya menginterpretasi Dewi Rengganis ini adalah putra mahkota Majapahit. Oh, ini seru temanya ini nanti. Iya, karena saya banyak ngulik juga informasi itu dari kawan-kawan pegiat budaya ya, pegiat cagar budaya. Ternyata memang Dewi Rengganis itu pelarian putra mahkota Majapahit yang lari ke Gunung Argo itu. Karena dia merubah identitas dirinya dari laki-laki menjadi sosok seorang perempuan supaya tidak dibully. Perang gender lah. Kalau sumber malam kata-kata sekarang kayak gitu, laki-laki kayak perempuan. Ya tahu nggak paham aku tentang itu ya. Nah itu kawan-kawan pegiat budaya, cagar budaya yang paham sekali. Ternyata sebelum itu aku mimpi itu. Sebelum aku tahu ceritanya seperti itu, ternyata dia juga sudah datang aku. Ya ini kan sisi mistik ya. Iya. Percaya terserah. Ya artinya aku berkarya juga sedikit banyak ini sekarang aku ngomong sisi humanis bagaimana yang terjadi di sekitar pada hal yang berpengaruh terhadap aku itu yang aku lukis gitu kan. Ya, termasuk sosok ini yang memang sampai sekarang tanda tanya betul. Siapa Dewi Rengganis ini? Apa betul itu Dewi? Apa betul itu seorang laki-laki? Itu kan banyak persepsi. Tapi ketika datang ke aku memang suaranya laki-laki. Gitu. Sudah habis Ya. itu Allah alam lah. Alam. Dan Ya. ada dokumen. Ada, cuman sekarang ada di salah satu kolektornya aku. Enggak maksudnya di handphone ada nggak? Nggak ada. Ada ya? Aku nggak mau memang itu. Jangan tak omong di sini. Ini loh yang dibanggakan begitu. Iya. Memang kan Kalau masterpiece dari kaki aku ya yang tembus ganas itu dari nasional. yang dari nasional itu gambar apa tuh? Gambar ya karena itu waktu corona ya. Oh iya. Iya. Ya bang. Ya waktu corona. Itu keren kan? Jadi saya melambangkan bahwa kita itu semuanya butuh kasih sayang. Ada tapi datanya ya? Ada. Ini coy. Ya. 1, 2, 3. Ya, dari ini gambarnya yang tidak bisa diplagiatkan. Murni asli buatan Pak J ya. Tembus Ini. Tapi ada plagiat yang sudah masuk kaos lagi. Oh ingat kau ya. Iya. Rencana buat cover underground gitu nih. Mau minta izin tapi minta lisensi dia. Tapi keduluan yang buat kaos sih gak tahu ya siapa yang buat. So dia nyerotos di Jawa Pos nih. Nyerotos di media sosial nih. Karena diplagiat orang. Untuk orang yang sabar, seniman. Kalau sabar ya dia rugi banyak coy. Iya coy. Itu sebenarnya yang ketahuan Bang. Oh iya itu ada banyak loh. Ya banyak yang juga. Emang iya, ini gambarnya ini Cai, ini gambarnya Cai. Cii, iya gambarnya. Ini nanti datanya saya kasihkan ini rupanya ada bentol-bentolnya Ada kayak jerawat simbol, bagus itu. Keren sebenarnya. Ini idenya dapat dari mana tuh?
Ya, bahwa bumi ini sebenarnya juga sudah corona kan dari dulu itu sebenarnya sudah tua sudah ya. gitu ya. Saya simbolkan sosok seorang kakek yang sudah tua senior ya, ya. pengertiannya seperti itu. Eman dari lukisan seperti ini loh di lagi ya. Ya ngomong lah, aku tak kayak kaos ngono loh, gak ada rekrutmen atau rekomendasi. Kedua banyak kaos, lebih dari 20 kayaknya, lebih ya. Buatkan cover rencana aku mau tak minta izin, istilahnya overdosis di era globalisasi. Aku tak buat itu rencanaku. Berhubungan dengan plagiat dulu kaos. Ternyata kok kaosnya sudah ada. Itu rencana saya. Tak buat itu seperti itu emang ya. Salah satu musisi mungkin Mas Bafang tahu, Ari ya. Itu covernya di Hago di anu ya itu, tapi dia izin memang. Iya. Ya kalau Kalau kan izin kan Ari ngaben kan. Iya. Ini cocok ini aku izin minta jadikan cover kayak gitu. Nah, asik. Dan itu banyak diapresiasi ternyata memang. Ya kebanyakan ya enggak tahu ya lu Rata-rata yang black dia. Itu pasti kayak gitu. Pasti suka. Iya. Jiwa-jiwa. Jiwa seniman itu tingkat tinggi eksperimental itu istilahnya, eksperimental dengan sains dan seperti itu di zaman itu ya. Aku tertarik sebenarnya sih. Ternyata ada plagiat terlebih dahulu coy. Nah, sekarang lukisan paling terjelek dan tidak lukis lagi, dan momen paling gak bagus lah untuk Pak J, atau mungkin disembunyikan, nggak usah, takutnya ini berisiko tinggi. Ada nggak? Ada dong biasanya. Adakah? Contohnya sudah lukis ya, terus jelek, risikonya tinggi. Kalau di Saya bukan tapi Bang, ini saya melukis buat salah satu tokoh. Dan itu tokoh dan tokoh-tokoh yang memang betul-betul ketika orang tahu itu ketika diplesetin pasti akan marah gitu. Dan waktu itu aku plesetin. Waduh, apa namanya tuh? Lukis apa namanya? Kadang lukis orangnya, badannya hewan. Apa namanya? Enggak gitu. Apa jenisnya lukisnya? Oh, kayak karikatur. Karikatur, ya pasti karikatur enggak? Itu enggak. Itu realis ya? Realis. Tapi saya plesetin dengan gaya saya, tapi dikasih sesuatu yang kontradiktif dengan orang itu. Karakternya dia. Tapi sebenarnya karakternya itu gitu. Dimuncung-muncungin. Cuman di masyarakat dia tidak berkarakter seperti itu. Sebenarnya makanya seniman, maaf ya, pegiat seni lukis di karikatur biasanya gitu. Iya kan, karikatur yang kepalanya besar badannya kecil itu biasanya sih ada pesan-pesan tersendiri sih. Iya sih sebenarnya. Inginnya sebenarnya mengkritiknya lewat situ. Iya, kritiknya di situ. Itu seniman zaman dahulu, nggak tahu zaman sekarang apa memang seperti ada sekarang. Masih ada. Idealis banget loh. Iya. Oke guys, sekarang waktunya misi dan visinya Pak J tentang seniman di Situ Bondo. Tapi sebelum seniman di Situ Bondo, ke visi misinya dia dulu dong, menjadi seorang seni lukis seperti ini saat ini. Visinya dulu Pak J. Yang penting saya berkarya terus sampai akhir hayat, sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya harus terus menghasilkan lah. Tangan ini dikasih fungsi sama Tuhan untuk membuat sesuatu terus. Ya kita fungsikan untuk bisa terus menurunkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Bukan cuma untuk saya sendiri tapi buat orang lain. Kalau visi secara universal kepada masyarakat, saya ingin Situ Bondo ini punya iklim kesenian gitu. Menciptakan segala sesuatu yang betul-betul masyarakat Situ Bondo ini sudah punya kebutuhan terhadap seni itu sendiri. Ya, standarisasi seni itu juga punya penghargaan gitu. Dan itu menjadi sebuah iklim di Situ Bondo, iklim kesenian. Jadi akhirnya apa? Seni tidak jadi tabu lagi di Situ Bondo. Seni menjadi sesuatu
ya seperti halnya di Jogja atau di Bali. Beda lah. Di sana Itu mimpi sih ya, mimpi. Kembali lagi karena ditanyain mimpi. Tapi bukan tidak mungkin Bang. pastinya. Saya alhamdulillah sama Wagub ya, Wakil Gubernur Emil Dardak, Situbondo salah satu kota yang masa pandemi masih eksis. Itu diapresiasi langsung oleh Wagub. Ya, gitu kan. Tahu sendiri kan? Iya. Kita sampai online gitu kan ya. Iya. Seniman waktu itu sangat terpuruk sekali, tidak ada job ini segala macamnya. Kita mencoba untuk memberikan ruang masih kepada mereka dengan menggunakan media online gitu. Akhirnya ya alhamdulillah itu diapresiasi. Benar, ada 4 kota di Jawa Timur yang waktu masa pandemi masih eksis, salah satunya Situbondo. Misi lah, tingkai. Biasanya sih ya teman-teman di Situbondo nih, juru kunci Dewan Kesenian Situbondo. Misinya mau kemana? Ya, misinya aja sendiri lah. Kalau saya pribadi, saya lebih menikmati sekarang Arang ini yang kayak gitu ya. Yang terupdate lah ya. Yang terupdate ini saya mencoba untuk banyak berkecimpung di media sosial. Karena anak didik saya juga mau tidak mau juga larinya ke situ, tugas-tugas semuanya di digital dan segala macamnya. Akhirnya ya saya juga harus terjun ke itu. Tugas-tugas saya larikan juga ke YouTube. Saya kasih pembelajaran di YouTube, di TikTok, di IG gitu. Mereka melihat langsung bagaimana saya berkarya gitu ya. Itu untuk yang terupdate. Tapi kalau untuk Situbondo, Pak Fang yang lebih cepat gitu. Gitu ya, susah-susah gampang. Yang jelas saya ingin DKS menjadi tempat ya untuk semua bidang seni. Saya nggak mau cuman karena saya seni rupa harus seni rupa yang diutamakan. Nah itu saya ingin tidak seperti itu wacana di kawan-kawan. Garis besarnya seperti itu misinya. Jadi semuanya kalau perlu seni rupa terakhir lah gitu. Saya ingin musik, tari, seni-seni yang lain dulu, teater yang kapasitasnya harus lebih eksis lagi gitu. Biar tidak disangka karena orangnya seni rupa ya seni rupa yang ditonjolkan. Nah, itu saya mencoba tidak seperti itu Pak. Iya. Ingat coy, garis bawahnya Pak J ini misinya tidak pilih bidang-bidangnya per item-itemnya, tapi dia contohnya harus tetap berkarya coy, menyemangati teman-teman di seniman di kota Situbondo. Sambut tepuk tangannya dong. Jangan tidak lupa nih ya, Instagramnya Pak J ya, YouTube-nya, iya dong. Terus apa lagi? TikTok. Sekarang dia TikTok ini. Tapi yang terupdate ini. Ini kalau akhirnya banyak dikomplain saya sebenarnya sama seniman-seniman luar, teman-teman saya di luar. Loh, kok Melayu nih orang gitu kan ya. Tapi ketergantungan dari si pelakunya sendiri si Pak J. Niatnya ini kan sebenarnya di kota sendiri. Bagi saya ya pasti nikmati aja. Mumpung lagi kita masih hidup coy. Ya betul. Ini belum ke anunya nih, ke titik-titiknya nih. Keren nih kan lagi mental kan dia. Memang kalau di dalam acara yang dia selalu serius. Kamu sini. Sebenarnya enggak, dia lucu nih. Lucu. Orang takutnya Pak J ini karpet jelek. Ambil sendiri. Sebenarnya dia lucu. Dia sebenarnya orangnya yang eksistensinya tinggi, keinginan seperti ini, musyawarah bersama, keinginan seperti apa, kita bicarakan bersama, niatnya seperti itu untuk memajukan guyubannya dia di Dewan Kesenian Situbondo. Keren kan? Ini Pak J. Apalagi sama Pak Ketumnya ada di saya kasih linknya ini tentang koleksi komik Nusantara. Nggak ada yang punya, ntar kasih juara 1 orangnya nggak mau dia. Bukan juara 1 lagi deh. Iya, dia koleksi komik Nusantara. Gila dia orang gila juga dia. Nah,
sekarang tentang kasih motivasi tentang seni lukis nih, yang baru belajar Pak J. Ya. Kadang orang-orang itu, lukis ini susah, tapi aku takut tidak diterima menjadi seni lukis atau mau bergabung di DKS, apa aku diterima dulu. Takutnya lagi dasarnya seperti apa, kasih motivasi dong. Ya. Kan seniman dasar, seniman. Saya kebetulan Bang di komunitas kami ada banyak komunitas, terutama di Cetair ini ada namanya Kolcai. Kolcai Ya, ada ya Instagramnya Kolcai? Iya ada. Ada ya? Komunitas lukis cat air. Komunitas Lukis cat air Indonesia. ini kan ini Indonesia nih. Ya, Sudah benar nggak ada ya? situ ada. Oh, ada. Saya ketuanya. Oh, jadi ketua aja. Iya. Ketua aja. Apa? Kebetulan akhirnya itu kita rangkul semuanya di sana. Sering-sering OTS akhirnya kan, tempat-tempat wisata sambil mengenalkan Situ Bondo kita. Ya, tempat-tempat wisata gitu. Siarnya sih pinginnya ke sana. Jadi kita siar lewat visual juga ingin mengekspos Situ Bondo gitu kan ya. Yang belajar semuanya tentang air, cat air, suka dan segala macam, ayo gabung. Nah ini lintas generasi, bahkan yang tua sudah ikut juga. Masuk ke Instagram ini ya? Kolcai. Ya, boleh ya. Kolcai. Kolcai. Kalau yang sudah perupa, kami ada namanya Sok Marathon. Sok Makaton, pimpinannya Pak J juga. Itu kita Ada, gabung bareng lah semuanya, nggak ada ketua-ketua gitu. Betul. Ya, alhamdulillah sudah berapa kali pameran, dan bagi saya terbuka juga itu, siapa saja yang mau silakan gabung di Sok Makaton itu, karena memang Sok Makaton sudah di luar sana sudah punya nama. Ya, Atas nama si Bondo. Situ Bondo itu Sok Makaton, tidak ada lagi. Dan ayo kita gabung gitu kan, saya terbuka gitu loh, kami terbuka dan welcome sekali. Jadi kalau masih ada berpikirnya, nggak ngajak-ngajak gitu kan ya katanya. Padahal Dia sudah sendiri sebenarnya. Padahal kita sudah ngajak. Ya. Tapi masih aja ada yang suara-suara sumbang seperti itu. Biasa coy, netizen biasa. Bagi saya itu biasa aja. Biasa sih. Yang penting ayo, yang penting kita berbuat, buktikan gitu aja. Kembali lagi. Nih misi wah macam-macam. Biaya gratis ya? Gratis. Bahkan tak kasih awal-awal, ayo monggo silakan ini coba. Dikasih apanya nih? Teknisnya? Teknis, alat, bahan. Ini Pak J. Biar mereka termotivasi, dingin. Kalau teman-teman mau lebih lanjut Pak J, bisa di konsultasi di Instagramnya ya Pak J nih, gondrong nih. Fotonya gondrong. Iya, Pak Gondrong. yang ini ya. Kan keren dong. Iya. Pak Guru gondrong. Aku malah moha. Iya. Tapi untung di desa, kalau di kota lebih ngapain ya? Nah sekarang kasih motivasi lagi nih. Dikhususkan motivasi kepada murid-murid tercinta di SMA 2. Oke. Kalau tadi pertanyaannya asik-asik terus Mr. Pang ini ya. Aku kalau langsung mengusut seperti itu. Gawat. Tidak terpikir saya kan dikasih pertanyaan. Keren. Saya kalau misinya ke anak-anak tidak ingin menciptakan juara. Buat saya itu nomor kesekian. Tapi bagaimana dia punya jiwa berkesenian, itu yang saya inginkan terhadap anak didik saya. Jadi kalau ada lomba apa-apa itu bukan prioritas buat saya, dia juara satu gitu segala macam. Tapi bagaimana dia cinta terhadap seni sampai punya kehidupan dalam kelanjutannya kelak. Dia hidup di seni, wah itu luar biasa kebanggaan buat saya itu. Artinya dia mengikuti jejak saya dalam kapasitas tanda kutip jiwa seninya terus gitu ya, sampai dia punya karakter dan segala macam, mengembangkan jiwa seninya dalam kehidupannya. Itu menjadi sesuatu prioritas buat saya, bahwa saya akhirnya berhasil mencetak, mendidik dia pada dunia seni itu yang dia punya itu. Timbang juara satu kemudian tidak ada jadi apa-apa, juara satu prosesnya habis. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Mana emang ya?
Ya beginilah Pak J ya. Sebenarnya saya bilang dia sederhana tapi jatuhnya lebih tinggi. Tapi apa yang dikhususkan tadi motivasi buat anak-anak regenerasinya Pak J ini jangan patah semangat ya Pak J. Betul. Ya. Terus berkarya, jangan segitu aja, nanti ya hasilnya yang mana sih? saya kira cepat puas itu yang bisa menggagalkan kita memang. Cepat puas, habis sudah. Iya. Tidak mengeksplor, tidak apa-apa terus. Nah, oke ya, paham ya. Nanti kalau belum paham tanya aja sama Mbak J-nya. Nah, akhirnya saya berpikir anak didik saya bisa melihat saya gitu. Saya tidak hanya omong, saya tidak mendongeng atau mendalang di depan anak didik saya. Saya bilang inilah gurumu yang gak cuma sekedar nyuruh kamu untuk berbuat sesuatu atau berkarya, tapi juga saya buktikan bahwa disinilah kita juga bisa punya kehidupan. Mendalam sakit. Betul sih, seperti itu. Ini contohnya kayak aku musisi nih, aku mau harus seperti apa? Digital harus ke YouTube sekarang. Mau seperti apa? Ya harus banyak sharing sama teman-teman, sama yang lebih paham tentang itu. Nggak mungkin langsung musculot, nggak mungkin. Langsung ke tujuan nggak mungkin, pasti bukan. Orang sukses belum tentu ada yang sendiri. Harus banyak ngopi. Banyak ngopi. Aku gak kopi ya. Ya santai aja, seniman berani raga. Ada di sini. Ya? Jangan kena klaim nanti. Nah sekarang masuk ke dunia seniman situ Bondo kawan-kawan. Pak J ini ada di struktur DKS, Dewan Kesenian Situbondo. Situ Bondo, situ Jawa Timur. Ya. Posisinya Pak J apa? Tapi kalau di faktanya saya melihat dari omongan-omongan orang yang ingin tahu, yang jadi tahu, yang saya mau mengulik-ngulik asal usulnya Pak J itu saya paham, tapi orang kan beraneka ragam bicara. Nah Pak J strukturnya seperti apa? Karena dia katanya juru kuncinya. Iya. Terus apa ya? Otak dari DKS sendiri loh. Juga. Iya. Itu strukturnya Pak J ini apa nih sebenarnya? Iya, kalau dari struktural saya tuh sekjen ya, sekretaris umum. Sekjen ya? Itu kan nyatet nih. Sebenarnya tapi itu kok banyak dari dirimu itu loh. Seperti apa? Ya, ada ya teman-teman silakan lah berasumsi atau mungkin juga mencap atau gimana segala macamnya. Ya, Kembali lagi, setiap apapun di DKS itu hasil dari sebuah musyawarah. Jadi saya bilang bukan dari siapa-siapa, ya dari kami, gitu ya. Dari kami. Kami dalam arti kata semua pengurus Dewan Kesenian Situbondo. Cuman kebetulan saja Mas Fahmi. Artinya ya memang harus capek lah kita harus tinggal siapa yang mau capek gitu. Nah itu masih banyak yang mengunduh lelah jenuh gitu ya. kadang kan berpikirnya wah ini ada uangnya gitu kan, ada orientasi uang, money oriented lah ya, gitu segala macam. Padahal lah monggo silakan kapan-kapan jadi pengurus juga gitu. Contohnya saya ya. Iya kan? Kenapa? Aduh, bisa gini. Padahal udah ada apa-apanya. Tapi yang saya rasanya bagusnya DKS itu ideatornya lebih apa ya, menguasai dunia di seniman di kota Situbondo. Itu yang harus buat DKS, nggak bisa mengalahkan mereka. Ada sih teori prakteknya nggak ada, hasilnya nggak ada, itu ada loh. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itulah. Nah, di sedikit dulu ya yang menilai Iya, Bang. Ya. Alhamdulillah
struktural Dewan Kesenian Situbondo yang periode kedua ini. Yang periode kedua. Ya, periode kedua. Jadi kita kan sudah terpilih lagi kemarin. Iya, siap. Si Mas Mas Pri. Pri, Pak D, Ya. Mas Pri, Edi Supriyono. Nah, dia dua luar biasa sekali ya. Ya, siap. Dia itu leader yang bercetak semuanya ini. Apa namanya, nilai plus power di DKS ini. Akhirnya kita tercover di Jawa Timur. Alhamdulillah saya diminta jadi pengurus di Dewan Kesenian Jawa Timur. Dikaji. Seperti yang untuk gondrong ini gini. Monyong. Ya. Pak Monyong, gitu ya, ini yang kita maunya ya. Kalau ini perwakilan sekarang dikaji. Saya seni rupanya, departemen seni rupa. Anu divisinya ya. Divisinya, departemen kalau di DKJT. Oh, departemen kan? Departemen. Ya, alhamdulillah akhirnya kapal kuda yang mulai dulu itu gak pernah ada, ya kan, di Jawa Timur. Ya alhamdulillah sekarang ada perwakilan dari situ kapal kuda ini. Jadi memang harus Jawa Timur bukan punyanya Surabaya, enggak gitu kan? Iya. Jawa Timur ya harus miliknya semuanya. Dan alhamdulillah saya bukan berarti ingin ke sana untuk masalah kapasitas personal atau pribadi. Saya lebih mendepankan bagaimana memang daerah, terutama yang tidak dilihat ini Situbondo apa kecil lah, segala macamnya, harus juga lebih banyak berbicara di tingkat Jawa Timur. Itu misi saya sebenarnya, bukan personal banget ya, harus saya jadi di situ, tidak. Harus ada orang di situ. Ya kebetulan saya sekarang gitu. Tapi saya pingin nanti kalau bisa banyak dari pihak-pihak kapal kuda di sini ya, Banyuwangi apa segala macam yang juga berkecimpung di Jawa Timur. Akhirnya mereka tahu bahwa daerah ini udah dilihat sebelah mata, potensinya luar biasa. Nah, alhamdulillah akhirnya Situbondo Situbondo luar biasa. Pak J ini sebelum ini periode 2, periode 1-nya ikut juga ya Pak J? Iya. Sebenarnya periode sebelumnya ada ya. Di timpung kan. Tidak tahu yang bisa para senior ya. Iya. Iya. Kalau kita yang regenerasi itu ya cuma dapat yang ada ya, yang zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu seperti apa nggak tahu ya. Ya. Ya tergantung hati dan penilaian masing-masing. Iya, betul. Iya kan? Balikan lagi ke mereka. Iya. Dari seni lukis, ada idaman pelukis. Wah, kembali lagi lah ya, kembali lagi. Mau yang nasional apa yang nasional dulu lah. Kalau nasional saya suka sekali sama S. Sujoyono. S. Sujoyono. Ya, Sujoyono dan Avandi itu jadi dia bapak seni rupa Indonesia. Sujoyono itu di jenis lukis sih. Lukis dia perupa. Dia yang pertama kali mengadakan cikal bakalnya ISI Yogyakarta. Oh, awal ISI yang bentuk bapak karena himpunan gambar Indonesia itu apa ya, IGI ya, ikatan gambar gambar Indonesia itu yang bikin itu ya Sujoyono, sampai cikal bakalnya jadi sebuah institut seni Indonesia itu Sujoyono. Sama Avandi ya. Avandi itu fenomenal sekali buat bangsa kita. Siapa yang nggak kenal sama Avandi? Bahkan dunia. Seorang kolektor pasti mencari lukisannya Avandi. Luar biasa itu. Proses kehidupannya terutama yang saya betul-betul mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia rupa saya itu dua orang itu kalau nasional. Kalau internasional Vincent van Gogh. Internasional. Siapa? Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Van Gogh. Belanda ya? Iya, Belanda. Itu yang tadi yang ada sampai di branding jadi titel merek. Ya, di branded ya. Di branded lah ya. Orang Belanda ya, orang Belanda. Yang lukis-lukis kayak baju-baju ada sayap-sayapnya itu di gereja-gereja gitu. Yang paling terkenal ya itu
sunlight gitu ya, kapasitas seperti garis-garis itu loh kan, Iya, kayak abstrak-abstrak gitu ya. ekspresif ya. Kalau di kota sendiri ya, kan mestinya ada condong kan? Iya, iya. Ya, ada condong. Ini Pak Patut ini dikhususkan nih kepada Pak J ini pengagum berat, ya cuma dirinya sendiri, dia pasti mengagumi salah Ya. satu tokoh, Ya. juga di seniman di Situbondo. Ini dengerin ya kawan-kawan di Situbondo seniman ya, seniman khususnya di lukis. Ini Pak J pasti apa? Legowo dan apa ya, menghormati, respect banget kepada senior juga. Ya, siapa sih gitu yang diidolakan di seperti itu? Tadi sudah saya bilang ayah saya sendiri itu yang pertama. Yang pertama Ya, gue dari kecil itu. Oh iya. Tuh kayak rumahnya. Dan kebetulan dia juga seniman lukis juga. Yang kedua, Bapak Budi Widodo. Bapak Budi Widodo. Kayaknya saya kenal-kenal. Guru juga dia. Ya, dia berupa senior Akabel Bakti. Tidak jatuh. Ya, ini yang situ. Biasa, politik kan emergensi lah seperti itu. Saya kagum sama beliau. Ada kesannya Dia tidak pernah mengaku seniman. keren. Keren sekali. Itu yang sulit ditemukan Jo ya. Iya. Ya, dia tidak pernah memperlihatkan keakuannya. Itu Ya, tapi dia bisa menghasilkan berjuta-juta orang yang berjuta-juta loh ya, saya bilang berjuta-juta. Ya. Karena bayangkan, mulai dia ada di sini, di Situbondo tahun 89, ini bicara tentang sejarah Eropa Beliau ya, beliau ya. sampai tahun 2020 dia meninggal, berapa ribu dia mencetak murid. Akhirnya juta kan? Berarti Pak C muridnya juga? Murid saya. Dan Situbondo semua rata-rata guru seni, bahkan seniman di Situbondo muridnya beliau. Keren. Jadi dia tidak ngomong, dia menghasilkan banyak orang yang mencintai Itu yang seni. Oh itu loh Pak. Yang susah yang disebut Makanya saya tadi itu ya ngomongin seperti itu. Kadang ini ada sedikit mencela ya. Orang gila itu belum tentu gila gitu, iya kan. Tapi sehat loh, ya. Makannya sampai tidurnya di jalan itu sehat loh. Cuma otaknya enggak harus putus kabelnya, ya kan. Tapi Kalau bicara ngomong gila, ya, gila itu keselubung kesehatan jiwa. kesalahan jiwa sih. Kesehatan jiwa, orang gila itu sehat. Nah, sebenarnya kan Gila di atas normal, gila di bawah normal. abnormal lah ya. Kalau gila di bawah normal, abnormal. Kalau gila yang di atas normal ini, tidak kebanyakan orang yang seperti itu gitu. Artinya dicap gila juga kan? Kayak semacam sekarang Newton, Iya, betul. apel jatuh ke bumi gitu kan ya? Oh gila kamu Newton. Loh kenapa itu kok? Loh ini pasti ada sesuatu yang ditarik sama bumi. Newton waktu itu dibilang gila. Sebenarnya sih. Artinya pikirannya juga melebihi kebanyakan masyarakat waktu itu. Di luar nalar lah. Di luar nalar, Iya. makanya dibilang gila. Nah, itu inspirasi Pak. Itu inspirasi. Bagaimana orang bisa dibilang iya ya, akhirnya berpikirnya iya ya itu tadi sudah telat gitu. Dia sudah nyampe duluan gitu kan. Nah, itu gila gitu. Itu gila. Mabuk tidak menggunakan alat lagi. Mabuk juga namanya. Oke guys, itu tentang Pak Jeffrey. Nah sekali lagi ini motivasi besar buat para seniman di Situbondo, khususnya juga di bidang ini. Tanya nih sedikit lagi. Selain seni lukis, ada nggak seni lainnya? Saya penikmat pecinta seni apapun. Apapun. Nah, akhirnya yang muda juga Tapi yang lagi ini kan misalnya yang nomor satunya ini lagi lukis lah ya. Yang keduanya apa lagi? Kadang musik ya. Iya. Musik ya, dia musik suka nyanyi dia. Nah itu Iya. Terus selain musik teater ini. bisa teater. Iya. Teater itu masa-masa sekolah ya. Waktu kuliah kemana-mana ya dari teater tuh. Malah
Kadang juga banyak teman-teman di kampus itu ngecapnya saya ya Memang gila ya. gila teter. Iya, Teter. ya teater lebih condongnya ke apa ya? Ya kayak kehidupan kita tidak ketemu karakternya seperti apa. Iya. Karena saya pernah mengalami juga menjadi badut. Iya. Kalau orang yang antusias ke bidang apa ya, money oriented, dia pasti tidak akan suka menjadi badut. Iya. Saya yakin. Bencong Tapi- gitu ya. Sama. Antagonis. Ya, peran yang artinya minor gitu ya di masyarakat. Nah itu. Tapi malah asik gitu di situ. Sebenarnya asik kalau dinikmati. Kalau bagian orang yang tidak paham, dia malah jijik. Pernah mengalami seperti itu. Aku membandingkan banyak yang ini tentang pengalaman saya sendiri ya Pak J. Tentang saya menjadi badut. Saya sebenarnya bukan kepuasan untuk mencari uang sih badut. Saya ingin tahu kayak apa di dalam menjadi seorang badut. Itu kan saya. Kalau saya alami itu ya susah juga jadi badut. Tidak menghibur anak, menghibur yang jadi entertain lah. Kalau di jalanan itu bukan fokusnya kan money oriented untuk mengemis lah istilahnya minta-minta. Kalau di jatuh diri saya juga bayangkan ya, di dalam kostum itu selama 3 jam apa yang kita pikirkan. Ya. Kebanyakan orang berpakaian seperti itu. Di luarnya baik, di dalamnya buruk. Sama dengan aku berada di dalam kostum itu. Tapi itu pedih. Tapi aku membagikan orang. Dan karena banyak. Ya nanti bisa cari siapa diri lo lah. Nanti seperti itu namanya kehidupan. Kalau berbicara tentang seperti itu, Kadang topengnya lebih bagus daripada wajahnya. sebenarnya Banyak seperti itu. iya sebenarnya. Malah nggak mau melepas-lepas topengnya akhirnya. Sebenarnya aku tidak mau melepas sih. Itu tidak lepas. Jadi aku pinginnya intinya seniman ini kan apa ya, entertainer banget lah. Menghibur bagaimana orang bisa merasakan pada kita sendiri juga sih Pak Ji. Iya caranya orang bahagia. Sedangkan sebenarnya di hati kita ini masih dilema sebenarnya sih. Mau seperti ini takut salah, mau seperti ini takut salah. Ya teknisnya itu berada di dalam kostum itu. Orang beraneka ragam Panggung berinisiatif. sandiwara. Nah, itu. Gimana saya ini? Ya dia ini saya nanti kenapa yang ya ini ngobrol sama aja dia gini. Jadi kalau di penyimpan atau rapat terus ini enggak yang begini lucu dia. Orang jangan sampai lihat dari luarnya aja. Sebenarnya Pak Jadi teman saya sejak SMP dia wis awalnya sampai cerita dia pernah ikut di seni musik dia. Ini namanya nih saya bukan nih coker atau namanya dia buat ternyata apa coker dia coker aja macam gini ini keren. Misinya kemana ya? Ternyata ya untuk di semua hati ya. Waduh. Tapi sayang hatinya masih patah ya. Waduh. 97-an. Enggak 97, 93. Masih SMP ya? Kita SMP masih ujung-ujung ya. Ini masih ujung-ujung. Sampai naik beca itu. Kenangan tuh. Ya, itu. Masih zamannya itu gini coy. Rambut kita masih diikat ini masih ada nih. Waduh keren ya. Diputisin sini. Iya. Sampai aku potong sama kriwil ini ya. Orang tadi ya. Tahu tadi gini ya. Zamannya bodoh-bodoh deh. Keren. Tapi aku salutnya sama Pak Jeffrey ini. Saya berkata jujur saya, Pak Jeffrey ini eksistensi banget dengan seni. Kalau secara teoritis itu lumayan sudah berpengalaman banyak, praktisi juga sudah mulai banyak. Saya lebih suka seperti ini daripada orang yang hanya teori saja, nggak ada hasil dan tidak ada praktisi. Itu bukan teori saja. Gitu ya. Karena apa? Walaupun dia sejahat-jahat apapun dia pasti balik ke saya lagi.
di TFS di mana gitu. Saya senangnya di situ. Dia walaupun menganggap musuh tapi dia sebetulnya kita apa ya? Nggak bisa ke lain hati gitu loh. Dari dulu sudah apa ya, sudah chemistry-nya di situ. Awalnya saya bertanya-tanya dilema juga sih. Ini cerita sedikit Pak J. Ikut DKS bro. Aku ikutkan DKS ya. Oh, iya. Iya kan. Udah telepon jangan diikutin lah. Iya. Sampai kamu betapa nggak mau ya awal. Iya, awal nggak mau aku. Pasti akan terjadi seperti ini. Aku nyangka ada. Ternyata sebenarnya aku geluti. Ternyata nyaman juga. Aku punya wawasan yang luas. Tentang seni lukis, seni rupa, seni teater, ya ada Bang Deddy nanti Bang Deddy juga saya proses juga. Terus apa di dunia musik, di dunia, banyak pengalaman dari situ. Makanya kita nggak usah terlalu munafik coy. Betul. Kalau saya munafik, nah ini gue. Lu siapa? Iya lah, kadang ada yang ini gue paling hebat. Kota kecil lagi ya. Situbondo. Rumah Ntar lu jadinya mau jadi artis. Kebanyakan seperti itu. Naik dikit, wah ini gue. Aku mikir ya, nanti tahu sendiri lah rasanya di atas seperti apa, rasanya ada di atas seperti apa. Banyak kayak gitu ya? Banyak. Karena aku istilahnya begini Pak J, aku di dunia musik ini memahami tentang regenerasi kita mau seperti apa. Karena semakin era berbeda, semakin berbeda pula karakter dan jenis-jenisnya apa yang diinginkan oleh dunia musik itu. Kalau universal beda. Universal di dunia itu malah dorongan. Tapi di dunia kita, kalau di sini kan masih banyak yang cover. Dia membanggakan lo ini gue, kan. Apalagi kalau di seni lukis juga aku ingin belajar. Aku nggak paham tentang ini realis, ini dunia apa lagi kan, abstrak dunia ini. Aku belum paham, jadi banyak belajar. Bukannya saya tidak suka orang yang langsung mengatasnamakan ini gue, terus lu sok tahu, tapi karya lu gak ada. Karena yang dicari sekarang detail, jejak digital, coy, fakta yang mengatakan, iya kan? Karena kenapa saya langsung ke dia, saya podcast, maukah aku ngomong saya akan duluan, tidak ada gajinya, coy. Terus saya gak mau tim dengan alat sederhana. Inilah gue, Mr. Pang gitu, dan jadi saya menusut dan mencari, ingin tahu, jadi tahu apa yang baik kita masuk, yang jelek kita hindari dikit-dikit, tapi bermanfaat untuk pengalaman kita. Benar loh Pak J. Ceritanya saya mau podcast Pak J ini karena lihat live streamingnya Pak J sekarang ratingnya sudah meningkat di seni lukis, karena dia upgrade-nya di seni ini lukis pakai arang ya. Kalau nggak tahu ini seperti apa ya, intinya ini loh sangat gila ini lah. Mungkin Pak J ini lagi Pak J kasih dong teman-teman regenerasi loh, kasih motivasi buat supaya tidak down. Kadang ada orang yang paling terbaik dia langsung down Pak J. Gak salah tadi Pak. Hanya ini di bidang apapun lah, walaupun ya kalau nggak bermodal itu nggak bisa. Modal kan kadang ya nggak apa sesuai dengan fakta, menurut kadang seperti itu kan. Ya kembali lagi ya, memang kualitas itu modal ya. Iya sih Kan kita diakui atau enggak, kayak lapang gitar sama gitar kan itu kan beda ya, dan segala macamnya ya kan. Tapi semula awal mula pasti dimulai dari gitar. Hah? iya Iya toh. Yang malah yang langsung kayak enak itu biasanya yang tidak melalui proses seperti itu, yang instan itu malah yang susah ya. Ya jadinya enteng kan akhirnya Bang, karena dia tidak pernah merasakan ininya. Proses itu penting, jadi nggak akhirnya menghargai sesuatu yang sekarang itu luar biasa kalau prosesnya yang dari bawah gitu ya. Kayaknya saya bilang tadi, kalau itu dijadikan kepada anak didik kita atau mungkin siapapun
Jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang kecil itu tidak akan jadi besar. Jadi segala macamnya dimulai dari kecil, dimulai dari satu. Angka pun nggak mungkin jadi 10 kalau dinilai dari satu dulu. Harus proses itu harus itu. Pada contohnya seperti ini, saya kasih masukan nih, masukan sedikit ya buat kalian semua ini antara isi hati Pak J. Ibarat ini jangan tanggung istilahnya kalau berkarya. Ya. Kadang begini, kadang seorang seniman itu diuji. Nah, ini contohnya seni lukis. Lu saya kasih coretan, cek mau jadi apa ini. Nah, kalau orang hanya instan itu bakal bingung. Ya kayak kalau di live itu kan musik ya. Ayo, nah. Wah itu susah. Tapi memang harus kita mau. Iya harus mau. Ampun. Iya harus punya kuantitas kualitas seperti itu. Karena itu nanti selanjutnya itu akan mudah ada di regenerasi dan di kolom item-item atau di bagian apa istilahnya jenengnya itu jenis-jenisnya istilahnya apa berkubu-kubu contohnya musik rap ini contohnya di ini musik ini gini jadi kita langsung ya. Dan contohnya ini lukis, kamu bisa lukis palet nggak tes, kalau kita bingung, kamu jadi apa nggak lagi ya kan? Iya. Harus kualitas seperti itu. Yang contohnya dari bisa itu basicnya dulu, baru kita proses, terus nanti mau jadi seperti apa itu terserah lo yang bisa menilai. Betul. Itu garis bawahnya. Oke guys, nah ini ngomong-ngomong sama Pak J, mungkin mau konsultasi atau mau ngomong langsung, live langsung, ini Pak J ya Instagramnya. Ini ya. Ini nih gondrong ya, terus ini TikToknya, TikToknya ya harus seperti itu. Kalau di podcast Mr. Pan nggak cuma aku sendiri yang mempromosikan. Terus apa lagi nih? Facebook nih Facebook. Atau nomor WA kan? Ini WA-nya ya. Ulang ya. Ini Instagram coy. Ini adalah TikToknya. Ini nomor WA-nya. Lengkap ya. Oke guys, ini yang paling akhir ya, buat teman-teman seniman di Situbondo. Ya. Apa yang harus dilakukan ke depannya dan memberikan terbaik untuk kota Situbondo, apa yang kita harus lakukan? Mungkin ada ide-ide tersendiri atau mungkin ada sedikit masukan atau motivasi kesan ini istilahnya kurung buka kurung tutup kesannya Pak J tentang seniman ke depannya di kota Situbondo, bagaimana Pak J Sestakan? Kita sama-sama tahu ya, kawan-kawan kita. Siap. Ayo kita sering-sering banyak ngopi. Ya. Kalau yang nggak ngopi gimana? Cukup sering kumpul. Di situ kita ngecas. Maksudnya changer dulu. Iya. Ngecas semangat, ngecas. Saya berkunjung di rumah Mr. Fang dengan melihat seumpama di situ ada banyak alat-alat musik, koleksi musik ada segala macam. Otomatis dalam diri kita, ada geliat, ada motivasi ya ini. Terus ngobrol-ngobrol, ketemu teman-teman. Nah di situ kita saling tukar pikiran dan segala macamnya. Sharing lah ya. Jadi saya berharap, ayolah bersatu gitu. Buang egois demi untuk kita bersama di Bondo ke depan meliriklah kota-kota sebelah yang semuanya rukun begitu. Jadi kalau kata masih kota-kota apalagi masih berpikir individu-individu, saya yakin Situbondo masih tetap akan seperti itu. Yuk mumpung sekarang ada di Dewan Kesenian Situbondo. Ada DKS coy, ini DKS ya, DKS ini bisa gabung langsung ya. Kawan-kawan, ayo kita bersatu, bergabung, apapun yang berhubungan dengan seni budaya, kita sama-sama support, kita sama-sama dukung, kerja bareng bekerja.
kerjasama sama-sama sama budaya. Oke guys, terima kasih banyak Pak J yang sudah ngomong-ngomong santai sampai mengusut-ngusut tentang detail-detailnya. Keren Semuanya banget ya, sudah. keren ya. Wah, terima kasih banyak kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Terima kasih banyak, saya bersama Pak J, Jeffrey Gunawan selaku seniman muda di kota Situbondo yang memberikan Mudah-mudahan. enggak muda banget. Kalau tua kan berarti Pak gitu ya. Iya, Pak J ini ya memberikan motivasi buat seniman Situbondo. Oke guys, dari saya Mr. Pang Video Channel ini semoga bermanfaat buat kalian. Oke, jangan lupa di subscribe ya, di follow dan juga di komen. Saya sampaikan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam budaya.